Rifka Dina Aulia, bocah 7 tahun asal desa Sindet Lami, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, tak cukup dengan mengalami gizi buruk sejak kecil. Rifka juga harus kehilangan kedua orang tuanya. Sang ibu, Babur Rahma, meninggal dunia tanpa penyakit Juli 2021 lalu. Padahal, Rifka juga sudah kehilangan bapaknya, Nur Hasan. 4 tahun lalu bapak Rifka ini cerai dari ibu Rifka. Tak lama setelah perceraian itu, sang ayah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kini, Rifka tinggal bersama pamannya, Salehuddin, 49 tahun, warga Dusun Kerajaan, RT 10 RW 3, Desa Sindet Lami, Kecamatan Besuk. Salehuddin dengan ikhlas merawat dan menafkahi Rifka hingga saat ini. Selain pamannya, ada pula neneknya, Sutosari, 69 tahun, turut andil merawat Rifka. Rabu 23 Februari 2022, Tada Today TV berkesempatan mengunjungi rumah yang ditinggali Salehuddin. Rumah itu berdinding gedek, atap gentingnya banyak lubang-lubang hingga cahaya matahari leluasa masuk menembus. Rumah itu Rifka terlihat tidak bisa duduk layaknya anak normal lainnya. Rifka hanya mampu terbaring dan menganga tanpa kata. Salehuddin mengatakan sebenarnya Rifka sempat dirawat di rumah sakit, tetapi perawatannya tidak sampai sembuh karena keterbatasan ekonomi. Maklum, Salehuddin hanya bekerja sebagai tukang pijat dengan penghasilan tidak menentu. Bayaran atas jasa memijat tidak ada patokannya. Setiap satu orang yang dipijat membayar sebanyak 20–30 ribu rupiah saja. Bila ramai, dalam sehari bisa ada sampai 5 orang yang menggunakan jasa pijat Salehuddin. Tetapi kadang tidak ada sama sekali yang minta dipijat. Hasil dari memijat itu biasa digunakan Salehuddin untuk membeli makan dan susu buat Rifka. Umur berapa, Pak? 7 tahun. Sejak kapan menderita stunting kayak ini? Sejak kecil. Orang tuanya di mana sekarang, Pak? Meninggal semua. Cewek pengobatannya seperti apa, Pak? Yang itu anak ini dah. Iya. Ya cuman ini dah, warna susu tok ini. Sudah dibawa ke rumah sakit mungkin, Pak? Gak punya biaya lah. Sebenarnya Rifka sudah mendapatkan Kartu Indonesia Sehat atau KIS, namun Salehuddin mengaku tidak menggunakan kartu tersebut karena saat memeriksakan diri masih harus mengurus berkas-berkas yang lain. Sedangkan dirinya tidak begitu memahami tentang mekanisme permintaan berkas oleh pihak rumah sakit. Salehuddin mengaku kalau keponakannya itu sudah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pada tahun 2021 silam. Bantuannya setiap 3 bulan sekali senilai 900 ribu rupiah. Sedangkan sekarang menurut Salehuddin, Rifka sudah tidak mendapat bantuan apapun. Informasinya punya kartu KIS? Ya punya. Tidak bisa tak, Pak, gunakan kartu itu di rumah sakit atau seperti apa? Ya nggak tahu lah ya apa ini. Pokoknya di carinya ibu saya, pokoknya udah ada ditinggal aja lah ini. Rumah sakit ya nggak punya uang ini. Ada biaya menjaga juga gitu ya? Iya, aku sedang nggak punya uang ini. Tinggal dengan siapa ini, Pak? Karena kan orang tuanya kan sudah meninggal semua. Iya, tinggal sama aku, itu apanya? Yang merawat lah, aku sama mama aku. Sejauh ini pernah mendapat bantuan atau seperti apa dari pemerintah? Iya, dapat bantuan ya dulu. Sekarang enggak ada apa-apa lah. Bantuan apa? Dulu bantuan apa, Pak? Uang. Berapa, Pak? 900. Dari siapa? Dari Pak Yayan. Oh, sekarang dari 2021 enggak dapat 2022 enggak dapat apa-apa. Dari Pak Yayan itu? Enggak dapat juga. Enggak dapat juga ya. Iya. Harapannya sampean mungkin Ya minta bantuan itu untuk itu anak ini dah ini apa jalannya gini. Sementara Sekretaris Desa Sindet Lami Jamaluddin menyatakan bantuan yang sudah diterima oleh Rifka itu merupakan bantuan disabilitas. Bantuan tersebut diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang kemudian difasilitasi oleh Bank Jatim dan didampingi TKSK Kecamatan Besuk.
Bantuan diberikan 3 bulan sekali, setiap bulannya Rp300.000. Menurut Jamaluddin, meski Rifka dirawat di rumah, tetapi kesempatannya tetap dikontrol oleh petugas kesehatan yang ada di desa. Pemeriksaan medis melalui puskesmas Besuk juga sudah dilakukan dengan menggunakan kis milik Rifka. Rifka sempat dibantu untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Hanya pihak keluarga mengalami kesulitan saat melakukan penjagaan. Sebab selain berjaga, keluarga yang menjaga Rifka juga masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi, mereka kesulitan dalam menjaganya Rifka di rumah sakit. Alhasil, keluarga memilih untuk melakukan pengobatan Rifka di rumah saja. Warga berikutnya penyakit terutama yang disabilitas sebenarnya warga kami itu ada 3, termasuk yang digagal. Bantuan yang sudah diterima sebenarnya bantuan dari Dinas Sosial Provinsi yang difasilitasi oleh Bang Jatim didampingi oleh TKSK Mas Sumaidi. Pencairannya itu dicairkan 3 bulan sekali, per bulannya sebesar 300.000. Selama 2021 sudah diterima semua sebenarnya dari bantuan Dinas Sosial Provinsi. Untuk sakit yang dialami itu sakit apa? Yang Kayaknya kerajaan. kekurangan gizi dari sejak kecil sampai sekarang sehingga untuk kesulitan untuk perkembangan tubuhnya sampai sekarang. Malah diperparah lagi ketika anaknya itu masa-masa pertumbuhan seperti sekarang, orang tuanya malah meninggal dunia. Berarti yatim piatu, Pak ya? Yatim piatu ya? Piatu. Terus untuk pengobatannya mungkin Pak sejauh ini? Pengobatan sudah dibantu oleh tenaga kesehatan yang ada di desa. Mereka sudah seringkali membantu ke sana semampu petugas yang ada di desa. Itu melalui kartu KIS atau seperti apa untuk pelayanan medisnya? Pelayanan medisnya yang kalau ke luar ke puskesmas dan sebagainya pakai kartu itu, tapi di rumah sering dilayani secara pemeriksaan saja. Itu berarti kartu KIS-nya masih berlaku sampai saat ini atau sudah Berlaku. Sudah sering berobat keluar puskesmas luar atau sudah? Kalau ke puskesmas sudah sering. Kondisi orang anaknya sekarang seperti apa kondisinya? Masih tidak bisa normal seperti biasanya juga. Masih dalam kondisi terbaring. Oke, sip. Mungkin ada terobosan Pak dari pemerintah desa, mungkin akan nanti membantu pemeriksaan sampai sembuh mungkin, atau ke rumah sakit besar mungkin. Desa sudah berusaha sebenarnya, cuman kendala keluarga yang ekonomi tidak mampu sehingga banyak pertimbangan. Kalau mau berobat ke rumah sakit yang lebih bagus, mereka kesulitan dalam hal menjaga. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.